Ya, Mas Wes. Ya, Jadi kita nih dari BEM nih ada program bikin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dari Departemen Keagamaan. Kebetulan momennya ini tepat sama akan datangnya bulan Muharram, Mas Wes. ya, Untuk bulan Muharram sendiri agaknya menjadi salah satu bulan yang spesial nih daripada bulan Ramadan juga yang salah satu bulan spesial juga di umat Islam gitu. Kemudian kira-kira bulan Muharram ini itu apa sih Mas, maksudnya keistimewaan di dalamnya juga, dan juga kenapa kemudian setiap tahun itu orang-orang Muslim juga bersemangat selain menyambut bulan Ramadan di bulan Muharram juga. ya. Jadi kalau bulan Muharram, memang jadi kalau orang umum itu kan tahun baru. Nah kita di Islam Muharram juga jadi bulan baru atau tahun baru bagi umat Islam. Nah kalau kebiasaan dari umat Islam ke tahun tahun baru ini pasti ada kita biasanya doa awal tahun, terus juga ada doa akhir tahun yang pasti nanti kita doa akhir tahun itu di tanggal 29 Dzul Hijjah. Ya, terus kemudian awal tahun di malamnya itu. Nah, terus banyak sekali lah yang jadi tradisi dari Islam ketika bulan Muharram. Banyak sekali dan bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan yang disucikan atau yang spesial. Dan itu juga di termaktub dalam Al-Qur'an. Ada 4 bulan yang memang menjadi bulan yang spesial. Termasuk bulan Muharram, bulan apa namanya? Ramadan, terus Dzulhijjah sama Dzulqa'dah. Oh, mohon maaf. Bulan Ramadan beda. Yang 4 itu bulan Muharram, terus kemudian bulan Rajab, terus apa namanya? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, itu 4 bulan yang memang menjadi eh, titik spesial yang itu termaktub dalam Al-Qur'an. Kalau bulan Ramadan memang lebih spesial lagi gitu. Hmm. Jadi memang kenapa kemudian menjadi istimewa atau orang-orang Muslim itu Ya, bersemangat buat menyambut salah satu bulan Muharram, ya karena memang termaktub juga dalam Al-Quran ya iya. Mas ya. Dan itu juga memang tahun barunya orang Islam gitu. Tahun baru orang Tahun Islam. barunya Islam. Dan di bulan Muharram itu eh, menjadi bulan di mana kalau dulu zaman jahiliyah, kemudian sampai zamannya Rasulullah, bulan Muharram itu bulan di mana tidak ada perang. Oke. Harusnya tidak ada perang. Kemudian juga bulan tidak ada apa namanya? Pesta. Memang bulan namanya bulan Muharram, bulan suci, bulan haram lah untuk melakukan sesuatu atau melakukan keramaian. Tapi juga ada beberapa peristiwa yang memang ada di bulan Muharram, termasuk tragedi Karbala. Ada 10 lah yang itu menjadi titik poin bulan Muharram itu kenapa dispesialkan. Termasuk ketika Nabi siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yunus itu keluar dari paus. Kemudian Nabi Nuh itu apa namanya? Bahteranya diumumkan bahwasanya sudah aman dan bisa menapakkan kaki di bumi. Kemudian ada lagi Nabi Musa ketika selamat dari Firaun, itu juga pas bulan Muharram. Jadi ketika membelah Laut Merah, nah itu juga bulan Muharram. Dan masih banyak lagi, sebenarnya ada 10 sampai 12 lah peristiwa di mana itu menjadi dasar spesialnya bulan Muharram. Gitu. Oh, siap siap. Bingung ya. Jadi santai aja, santai. Bulan Muharram itu memang banyak makna. Dan kalau umat Islam kita harus bersyukur ada di dapat menapaki bulan Muharram. Karena di bulan Muharram juga banyak kespesialan dan banyak juga amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Ya kita patut bersyukur lah kita menemui lagi bulan atau tahun barunya umat Islam. Dan kebanyakan orang kadang tidak tahu, entah di gen-gen sekarang itu tahun baru meriah, tapi ketika tahun baru Islam, ya mungkin ada yang bukan Islam juga, tapi yang Islam sendiri kadang juga tidak tahu tahun barunya kapan. Nah, itu kan ya mungkin apa ya, pemerintah bukan melakukan sih,
eh, memberlakukan kalender kita kan memang kalender ini Masehi ya. Masehi. Jadi kita kadang juga nggak tahu kalau bulan-bulan Islam itu kita sekarang di bulan apa, dan di bulan depan ini bulan apa. Kadang juga banyak anak-anak Islam itu nggak tahu 12 bulan itu apa saja, itu kadang nggak hafal. Sofian hafal nggak? Hafal 10. Hafal dulu. Ada 12 bulan sama kayak Masehi juga. Iya. Muharram lagi. Hijriah tuh ada 12 bulan juga. Dan Muharram itu bulan pertamanya. Yang pertama. Nah sekarang ini bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kayak kalau Masehi ya Desembernya. Cuma bedanya kalau Masehi itu 30 31. Kalau apa namanya? Hijriah. Hijriah itu 29 3. Jadi nggak nyampe 31. Tuh. Nah, biasanya digenapkan di bulan, kalau bulan Ramadannya 30 itu digenapkan di bulan Dzulhijjah. Di bulan Syawalnya 29 atau 30. Pokok dibagi. 12 kan 29 30, 29 30 gitu. Kadang NU sama Muhammadiyah kan beda. NU-nya 29, Muhammadiyahnya 30. Jarang kalau NU 30, Muhammadiyah 29. Jarang. Terus untuk tradisi dan praktiknya, Mas. tradisinya orang Islam ya. Iya, yang biasa dilakukan selama bulan Muharram ini. Iya. Ini kita bahas dalam konteks Islam dulu, nanti kita bahas konteks Nusantara atau di Indonesia. Kalau ini teman-teman dari mana asalnya? Jember semua tak? Macam-macam, Mas. Macam-macam ya. Saya dari Tangerang Selatan. Selatan. Oh, Skray. Terus ini siapa? Dari Jember, Miranda. Merek semir. Waduh. Ya. Iya, terus siapa namanya dulu, Pak? Fadia. Dari Jember juga. Kalau siapa namanya? Rani. Lumajang. Restu dari Bondowoso. Iya. Iya. Memang setiap daerah, terutama di Indonesia itu punya tradisi masing-masing. Tapi kalau dalam segi Islam, di bulan Muharram tuh banyak tradisi yang bisa dilakukan. Kalau amalan-amalan ada 10 amalan yang bikin teman-teman bisa cari sendiri ya, 10 amalan itu apa saja. Termasuk puasa. Jadi ada puasa yang memang khusus di bulan Muharram. Tapi enggak 30 full ya, tapi yang disunahkan oleh Kanjeng Nabi karena pada saat itu umat Yahudi itu puasa di bulan Muharram tanggal 10 untuk pakai perayaan dari umat Yahudi. Nah, di Islam pun pada zaman Rasulullah disunahkan juga untuk puasa di tanggal 10, puasa Asyura. Nah, terus kemudian Rasulullah juga ada satu hadis yang menerangkan bahwasanya ketika itu biar kita atau umat Islam itu tidak identik ya dengan Yahudi, jadi kita tambah puasanya di tanggal 9. Namanya puasa Tasu'ah. Tasu'ah itu sebelum. Nah, boleh enggak puasanya itu cuma tanggal 10 aja? Enggak apa-apa. Itu namanya sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan enggak apa-apa, kalau enggak dilakukan juga masalah. Misal kita cuma kuat puasa 1 hari, ya apa, tanggal 10 aja. Atau tanggal 9-nya aja, ya apa. Kalau biasanya mitosnya itu kan harus puasa 2 hari. Entah 9 10 atau 10 11. Itu. 10-nya nanti kita akan dihapus dosanya 1 tahun ke depan. Kalau Tasu'ah 1 tahun ke belakang. Biasanya kayak gitu. Cuma ya memang itu bisa jadi kepercayaan, tapi sebenarnya dalam Islam itu memang merupakan sunnah. Sunnah yang memang nggak apa-apa, kalau memang nggak bisa melakukan juga nggak apa-apa. Tuh. Pun juga Tasu'ah itu sunnah hamiyah. Artinya Kanjeng Nabi itu bersabda dawuh ke sahabatnya, pun beliau Kanjeng Nabi itu juga belum pernah melakukan. Tuh. Karena ketika beliau bersabda itu di tahun inilah, misal tahun depannya itu beliau wafat. Jadi nggak nyampe ke prakteknya. Tapi sudah Disabdakan. Sudah diperintahkan. Kalau sahabatnya nanti tanggal 9 bisa puasa.
sama tanggal 10 gitu. Ini mas sunnah hamiyah. Jadi sunnah itu ada 4 sebenarnya. Apa saja, Sofyan? Sunnah Takririyah, sunnah hamiyah tadi hamiyah, takririyah, dan yang lainnya. dan dua lainnya itu dia. Ya, jadi sunnah perbuatan, perkataan, kemudian apa lagi? Perbuatan, perkataan, apa? Tingkah laku itu Perbuatan. ucapan, apa lagi? Sama yang satu itu hamiyah itu ketetapan, takririyah, ada 4 pokok sunnahnya itu. Ucapan juga termasuk apa namanya? Sunnah. Jadi ucapan, perbuatan, sama ini diamnya Rasulullah. Nah, itu artinya ketika ada orang makan. Kalau dalam hadis itu ada orang makan yang Rasulullah itu diam saja ketika makan itu. Misal makan apa ya, kalau di Arab itu kan ada kadal. Nah, itu dimakan sama apa namanya? Satu kaum yang sedang berkunjung dan Rasulullah tidak melarang dan juga tidak membolehkan. Itu artinya nggak apa-apa untuk kemudian dilakukan. Kayak gitu. Banyak sih. Itu kalau dalam praktik Islam ada Iya. tradisi puasa ketika di bulan Muharram. Iya, kalau yang spesial juga biasanya kalau bulan Muharram ini bulannya anak yatim. Nah itu. Nah, banyak sekali event-event pas santunan duafa Betul. itu ada di bulan Muharram. Karena memang apa namanya menjadi sebuah tradisi di Indonesia khususnya untuk menyantuni anak yatim. Nah, kalau dari sabda Kanjeng Nabi memang santunan anak yatim atau orang yang ngusap anak yatim nanti akan diberikan apa namanya seteguk air ketika hari kiamat itu, dan seteguk air itu kalian tidak akan haus selama-lamanya. Nah, itu apa namanya? Sabda Rasul. Iya. Ini general Mas, tidak di bulan Muharram maksudnya. Iya general sebenarnya. Ah. General. Tapi karena memang konteksnya ini bulan Muharram dan bulan Muharram memang menjadi hari rayanya apa namanya? Anak yatim ya. Jadi kadang itu sering menjadi narasi ketika bulan Muharram. Entah di khotbah, entah di apa namanya kajian-kajian pasti ada santunan anak yatim. Oh. Gitu sih. Kalau menurutmu gimana? Ini sih yang paling yang mungkin Apa? orang-orang bingung juga Mas ya. Kenapa kemudian ini menjadi hari raya anak yatim di bulan Muharram? Mungkin beberapa tidak paham saya. Kalau bulan Muharram kenapa menjadi hari raya anak yatim? Karena ya spesial dari bulan Muharram itu tadi masuk dalam bulan 4. Sebenarnya kalau kita santunan ke anak yatim nggak harus nunggu bulan Muharram. Ya. Karena bulan Muharram menjadi bulan pertama dan setiap kebaikan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan. Nah, itu yang menjadi dasar mungkin dari orang umat-umat Islam untuk santunan kepada anak yatim. Karena santunan kita kepada anak yatim itu sudah dilipat gandakan di bulan yang dilipat gandakan juga. Makanya itu yang menjadi dasar. Kadang juga dilakukan di bulan Rejab, kemudian di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga sering gitu. Betul. Jadi gitu. Jadi karena kespesialan bulannya ya. Spesialan bulannya. Dan biar semangat lah kan mengawali tahun baru. Jadi punya perayaan untuk anak yatim. Tapi juga ini konteks bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini kita ada mitos yang menjadi kepercayaan. Karena ini kadang juga menjadi ilmu titen kalau kita di Indonesia, terutama di Jawa. Kita punya ilmu titen. Jadi bulan Muharram itu kita dilarang untuk mengadakan pesta. Ya kayak pesta ini bukan bulan Muharram untungnya, ini masih bulan Masih Indonesia. Zulhijjah, maksudnya oke. Ya. Jadi mitosnya kalau orang punya hajatan di bulan Muharram itu pasti kena apa ya? Kena karma atau semacam musibah lah. Ini mitos Jawa ini, Mas. Iya, ini mitos. Kenapa? Ini disangkut pautkan karena bulan Muharram ini menjadi bulan apa namanya? Introspeksi diri. Introspeksi diri atau bulan kesedihan. Atas tragedi wafatnya Husain di tragedi Karbala. Ya. Jadi orang Jawa ketika mengenal Islam dan juga tahu apa namanya? Tahu tragedi seperti itu, bulan ini dijadikan bulan introspeksi. Dan kalau kita mengadakan hajatan di bulan yang sebenarnya disucikan dan juga menjadi apa ya? Bulan berduka umat Islam.
karena wafatnya cucu Rasulullah Betul. itu juga menjadi duka bagi umat Islam seluruh dunia. Betul. Kalau kita mengadakan pesta di bulan ini, maka kita tidak bisa dianggap tidak menghormati gitu. Bulan yang dimana bulan ini ada tragedi seperti itu. Tragedi kesedihan bagi umat Islam sedunia. Gitu. Apa ini juga Mas yang melatar belakangi ini menjadi bulan Muharram itu hari raya anak yatim? Eh, Kematian enggak, Sayyidina Husain. kalau menurut umat kami ya itu enggak ada hubungan yang terkait ya. Karena memang anak yatim itu sendiri kalau memang tragedi Karbala itu memang tragedi suatu tragedi gitu. Kalau anak yatim ini kan sebelum pada saat Rasulullah masih hidup pun ini sudah disabdakan gitu. Oh. Sudah ada sudah ada dalil kalau memang anak yatim ini spesial gitu. Di bulan ini juga kalau kita mengadakan santunan pada anak yatim itu juga merupakan suatu hal yang spesial gitu. Nggak ada tarik-tarikannya. Jadi kalau di feedback latar belakang anak yatim duluan, kemudian spesialnya bulan Muharram itu duluan. Baru kemudian pasca itu kan Rasulullah wafat, ada tragedi Karbala. Karbala. Nggak ada hubungannya. Paham, Kan paham. beda waktu. Kayak kalau kamu dihubungkan sama Soeharto itu kan nggak ada Jauh kan. jauh. Apa mungkin nasibmu hari ini tuh berhubungan dengan Soeharto? Kan Jauh juga kan jauh kalau mau juga, ditarik. iya. Ya, kalau mau tarik kemungkinan jauh juga. Oh, makanya kemudian banyak orang-orang nikah di bulan Zulhijjah ya. Iya, Kayak cepet-cepet ayo habisin sekarang gitu. partinya gitu ya. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Kalau sebenarnya dalam hadis itu tidak ada suatu bulan atau hari atau waktu itu yang buruk. Semua hari itu sama. Tapi karena memang kita hidup dalam lingkungan kepercayaan, kadang ada suatu kepercayaan yang menjadi sugesti. Kalau kita sugesti kan kadang akhirnya timbal Terjadi baliknya juga. terjadi ke kita Iya. sendiri. Nah, itu masalah sugesti. Tapi apakah itu menjadi hal buruk? Ya menurut saya, hemat pribadi ya ini ya. Disclaimer dulu, pribadi. Ketika kita menghormati suatu bulan dan kita melakukan hal yang Baik. baik, ya kita tetap akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dan kalau memang ada pantangan dalam satu bulan itu dan ketika kita melakukan, apakah tidak bisa dilakukan di bulan lain? Kecuali dalam hal darurat, mungkin itu nggak masalah lah. Tapi kalau memang bisa ditunda, kenapa nggak ditunda gitu? Dalam satu satu konteks di mana kita tinggal di Indonesia dan kita punya kearifan lokal wisdom yang itu kita hormati bersama. Kalau ya misal lah, itu kepercayaan di semua masyarakat Indonesia. Iya. Misal kita ngadakan pesta di bulan Muharram, apa enggak kemudian tonggo kita itu, tetangga kita itu ngerasani kita, ini bulan Muharram kok ngadakan pesta dan lain-lain. Kan akhirnya feedbacknya itu karena kepercayaan itu sudah menarik di semua lingkup masyarakat ya. Hanya yang kena itu kita gitu. Jadi menurut hematku seperti itu. Itu menurutku pribadi. Jadi ada baiknya kita juga menghormati kepercayaan semua orang dalam lingkup. Mungkin kalau kita nggak punya tetangga, nggak apa-apa, enak aja. Kita party sendiri. ya mau gitu kan ya. Cuma kalau urgent ya beda cerita ya. Beda kalau memang darurat. Tapi kan konser kan nggak mungkin darurat ya. Kalau konser nggak, itu ada jadwalnya. Iya kan? Sekarang masih Zulhijjah sekarang. Masih banyak undangan pernikahan juga masih. Benar. Teman-temannya udah banyak nikah. Iya. Lumayan banyak ya. Udah ada yang punya anak. Itu belum. Ini rata-rata kelahiran berapa sih? 2005? 3, 2004, 2010, 98. 2000. Sama berarti sama. Oke. Seangkatan ya. 2018 keluar sekolah? 19. 19. Kok Mbak ya? Aku 18. Jadi Mbak. Terus. Apa lagi? Mungkin lebih ke kental dengan Jawa ya Mas. Ini ada salah satu mungkin peristiwa atau tradisi di Jawa Tengah namanya sedekah gunung berapi. Nah ini banyak mungkin dari orang awamnya sendiri yang mungkin belum paham dengan tradisi seperti itu. ya seperti itu. Nah itu mungkin kaitannya gitu Mas, atau maksudnya kayak lebih
orang awamnya paham tentang sedekah gunung berapi sama eh, Bulan orang Muharram. orang asli sana. Nah, di mana tuh kan tujuannya eh, sedekah Sedekah. gunung Da- Merapi itu kan ada di mana meminta perlindungan kepada Ya. Tuhan. Namun di salah satu sisi juga kalau jika tidak melakukan sedekah gunung berapi ini warga ini sering dihantui karena gunung berapi itu Gunung sering Merapi meletus. sering meletus itu ya. Itu satu kepercayaan tradisi yang ada di Yogyakarta. Iya, Di Jawa Jogja, Jawa Jogja Jawa apa Tengah, Surakarta itu? Boyolali. Boyolali, oh, Jawa Tengahan lah ya. Kalau tradisi Jawa ya termasuk di bulan Muharram dalam konteks bulan Muharram itu memang seru kalau kita telisik karena bulan Muharram tuh di Jawa itu punya nama sendiri namanya bulan Suro. Ya. Biasanya kalau malam 1 Suro itu ada tradisi di Keraton Surakarta, kemudian di Keraton Yogyakarta, Ngadiodiningrat juga ada sedekah bumi. Karena bulan Muharram kita juga disunahkan untuk banyak bersedekah, banyak sholat. Kemudian inilah tadi lupa juga amalan yang mungkin bisa diamalkan apa teman-teman 5.000 surat Al-Ikhlas di bulan Muharram tuh sangat baik gitu. Maca kul hu terus. Nah, kalau kaitannya sama tradisi, itu memang tradisi turun temurun ya dari nenek moyang. Tadi sedekah itu baik sebenarnya dalam konteks Islam juga sedekah menjadi kontrol sosial. Di mana yang punya rezeki lebih pasti dia harus atau punya tanggung jawab kesadaran sosial itu membantu yang lain, membantu yang membutuhkan. Nah, tradisi itu baik dilakukan dan kadang dispesialkan juga di bulan Muharram. Sebenarnya kalau nggak bulan Muharram juga nggak masalah. Hmm. Dan tradisi sedekah bumi atau sedekah Gunung Merapi yang dilakukan di Jawa Tengah itu karena memang kepercayaan Jawa punya kepercayaan apa namanya? Ini bukan terkait dengan animisme dan dinamisme ya, karena itu menjadi kepercayaan dari orang-orang Jawa di mana ketika kita punya rezeki lebih, kita juga harus sedekah ke bumi kita. Agar bumi kita itu tidak ada bumi kita itu juga bersedekah kepada kita. Artinya itu kita sama-sama apa ya namanya ya? Simbiosis mutualisme gitu. Jadi kita juga kalau bahasa Islamnya itu habluminal alamnya ya, atau hubungan kita dengan alam juga harus baik gitu. Artinya dengan apa makhluk hidup sesama makhluk hidup juga harus baik. Nah, masalah dengan tradisi yang dilakukan di Jawa Tengah karena itu memang sudah tradisi dan kalau statement apa namanya ketika tidak melakukan itu akhirnya Gunung Merapi Hmm. meletus atau menghantui itu menurut menurut saya pribadi itu ndak ada seperti itu. Kalau dispesialkan di bulan Muharram pun ya nggak harus spesial di bulan Muharram, bisa dilakukan di apa namanya, di bulan-bulan lain. Festival Jawa Tengah misal itu kan juga ada apa namanya, tradisi sedekah bumi, itu bisa dilakukan. Itu nggak harus spesial di bulan Muharram sebenarnya atau 1 Suro. Kalau dari konteks kepercayaan kejawen memang 1 Suro itu kita proses mensucikan. Ya Muharram itu artinya suci ya, teman-teman. Jadi apa namanya, kalau kepercayaan Jawa, bulan Muharram atau Suro itu terutama di malam 1 Suro, kenapa kemudian keraton Jogja, kemudian keraton Surakarta itu mengadakan biasanya pawai sih, pawai apa namanya, Obor. keris, pawai obor juga pasti itu. Ada. Ada obornya pasti. Harusnya itu Arak-arakan keris. bukan keris itu namanya apa sih? Pusopo. Pusaka. Nah, itu pasti ada pawai pusaka yang nanti diumbah atau disucikan. Hmm. Nah, itu pasti ada. 1 Suro identik dengan ngumbah keris. Iya kan? Tahu dengar Keris. nggak? Pernah dengar nggak? Nah, itu memang tradisi dari orang Jawa yang percaya barang-barang pusaka itu juga punya penunggu, penunggu yang memang menjaga. Dan terutama Pulau Jawa juga ada penunggunya dan harus disedekahi juga. Kalau barang-barang seperti itu juga harus disucikan, kasih makan. Hmm. Kalau memang Jawa ini identik dengan mistik kejawen, mistik itu jadi satu perpaduan yang memang cukup
yang harus satu. Kalau kejawen saja tanpa mistik juga nggak ada rasanya. Kalau mistik saja tanpa kejawen, yo ada juga mungkin dukun atau sebagainya itu. Hmm. Ya gaib tok lah. Kalau kejawen itu seperti itu. Jadi padu padan antara kejawen dan mistik itu menjadi ciri khas dari orang Jawa dan orang-orang yang mempercayai hal-hal itu. Termasuk pusaka yang harus dikeramatkan, terus kemudian hal-hal lain lah. Dalam konteks bulan Muharram, kita kembali ke bulan Muharram ya. Uh, Tradisi-tradisi seperti itu tetap dilestarikan di Keraton Surakarta dan juga di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena memang itu satu-satunya sistem pemerintahan ya, kalau kita boleh sebut sistem pemerintahan yang masih menerapkan sistem kerajaan. Jadi ada abdi dalam, kemudian putusan itu apa kata raja. Kalau di sana kan bukan raja, tapi sultan. 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 Surakarta juga sultan. Jadi kita kenal Surakarta itu biasanya Solo. Padahal nama Solo itu nggak ada. Hanya Kabupaten Surakarta. Solo di mana Solo? Nah, Jawa Tengah kan? Ya, Solo Ada. juga ada. Kabupaten Solo. Coba cekin. Cek ya nanti ya. ya. Surakarta itu Surakarta. Antara Surakarta dan Solo. Pokoknya itu sebutan. Solo itu sebutan. Mas Wapres itu Surapres itu dari Solo memang. wali kota Wali kota Solo ada sih, kota Solo. kota Solo. Ya kota Solo ada, tapi Kabupaten Solo kan nggak ada. Oh. Kabupatennya Surakarta gitu. Tapi Solo itu biasanya diidentikan dengan Jogja yang pinggir. Artinya nggak masuk Jogja. Hmm. Kadang orang kan apa namanya nggak sadar dia tuh di Jogja atau di Jawa Tengah atau di Solo atau di mana. Semuanya dianggap Jogja. Jogja itu di mana? Jogja itu di mana? Jawa Tengah atau Jawa Timur atau aman? Jawa Tengah? Nggak ada. Jogja juga di Jogja. Borobudur itu di mana? Di Magelang. Magelang itu mana? Magelang itu Masuk Jogja apa masuk Solo. Jawa Tengah? Nah, Jawa Tengah. Masuk Jawa Tengah itu. Nah, literasi seperti itu. PGSD ada yang geografi nggak? Oh nggak ada. Untung ya. sangat malu harusnya. Iya. Jadi itu nggak masuk dalam apa namanya? Konsekuensi lah ya. Iya itu konsekuensi. Mungkin itu sudah menjadi tradisi dan memang kesadaran atau kepercayaan dari masyarakat sana ya. Kalau nggak ngadakan seperti itu, kemudian ada wabah, entah musibah, entah atau gunung Merapinya meletus, harus disumpel sama kepalanya orang. Itu kan kita nggak tahu ya. iya. Karena ada hal seperti itu, tumbal. Tumbal proyek. Beda lagi. Sedikit lagi ya Mas. Mungkin dari kata sedekah gitu kan kalau misalnya di Jawa yang utara itu kan yang sudah dibilang Mas tadi tentang membersihkan keris. Nah itu kan pasti kayak orang awam tuh pasti kayak oh ini kayak menyekutukan Tuhan. iya. 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 Nah itu kadang kan juga apa ya, jadi hal yang cukup sulit untuk Iya. didefinisikan ya. iya benar. Ya itu menjadi hal yang apa namanya? Mungkin kalau orang awam melihatnya seperti itu ya. Orang kok saya keris ya. Iya. Jadi dia entah syirik atau musyrik ya sebetulnya saya lupa. Kok percaya keris daripada Allah? Anggapan orang awam seperti itu. Padahal yang megang keris itu dia bukan percaya kepada keris, tetap percaya kepada Tuhan. Ini khusus yang orang Islam ya. Saya nggak tahu kalau orang kejawen yang murni ya. Pun kalau orang kejawen murni, dia itu sebenarnya tidak percaya kepada keris. Keris itu sebagai alat pengingat gitu. Alat pengingat bahwasanya dia punya sang hyang. Sang hyang itu bukan orang. Suatu zat yang tidak bisa dia definisikan. Nah, itu kepercayaan orang Jawa. Orang Jawa dulu itu biasa menyebut Tuhannya sebagai sang hyang karena orang Jawa dulu nggak tahu kalau ada namanya Tuhan gitu. Jadi menerka-nerka sendiri dan menyebut Tuhan itu sebagai sang hyang. Terus kemudian Islam masuk, kemudian tahu namanya Tuhan sang hyang itu adalah Allah. Gitu. Nah, nanti seru kalau bahas hal itu. Nah, dalam konteks keris tadi itu ya, kalau saya bisa menggambarkan HP ya, teman-teman punya HP kan? Iya. Kenapa teman-teman kok apa namanya pegang HP terus kemana-mana? Ini jadi alat komunikasi. Dari alat komunikasi. Orang dulu punya alat komunikasi nggak? Tidak Nggak punya, pakai apa? pakai smartphone. Merpati. Ya, ada yang pakai merpati, ada yang pakai telepati kalau teman-teman tahu ya, telepati. Jadi orang
ya nggak tahu ya kenapa orang sekarang tuh nggak bisa telepati. Padahal orang-orang dulu kalau dalam sejarah apa namanya kita dengar legenda itu pasti orang di Pulau Jawa satu kerajaan dengan kerajaan lain itu bisa komunikasi. Kadang lewat ajudan, kadang satu raja dengan raja yang lain itu punya telepati yang bisa komunikasi. Nah, kita kembali ke konteks keris tadi itu tadi. Di mana keris itu sebenarnya sebagai pengingat. Kalau diskusi macam ini kadang juga disangkut pautkan dengan batu ake. Iya nggak sih? Iya. Nah, orang kenapa kok suka batu akean terus dan lain-lain. Kita samakan kayak HP lah. HP kenapa kita bawa terus? Apakah kita percaya kepada HP? Padahal bisa saja loh HP itu menyekutukan atau mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Gara-gara main ML terus atau scroll TikTok terus. Ono adzan gak krungu. Krungu sih, tapi Krungu. salate engko sik lah. Gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi keris itu menjadi pengingat apa namanya? Kepada Tuhan. Iya, pengingat orang yang memegang keris itu. Dan keris itu macam-macam. Keris lengkok 1, lengkok 3, lengkok 5, lengkok 7 sampai lengkok 11. Nah, kalau pengetahuan keris itu sangat dalam. Jadi itu juga ada artinya. Dan keris juga nggak sembarangan keris. Kalau bicara keris ini sangat panjang ya. Keris itu dibuat dari banyak unsur logam. Termasuk ada uranium juga di sana. Nah, uranium itu apa? Teman-teman tahu uranium itu apa ya? Ada yang dari fisika nggak? Oh, IPA. Hmm. Uranium itu apa sih? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Bukan besi. Uranium itu Zat logam. zat logam. Kalau besi kan ferum ya? Fe ya. Kalau uranium itu apa? Lupa kok. Ya, UR. Ah, UR ya. fisika. Iya, itu bahan apa namanya? Nuklir. Itu bahan nuklir. Jadi ada satu keris yang disimpan di museum di Jakarta itu yang ujungnya ada uraniumnya, kematik nuklir. Ini orang-orang zaman dulu itu hebat-hebat dan pembuatan keris itu tidak sembarangan empu yang bisa membuat keris. Dia ada tirakatnya dan segala macam. Nah, filosofi keris itu dibuat oleh seorang empu yang punya tirakat tinggi. Kemudian diberikan kepada sosok yang spesial atau tokoh, biasanya raja atau apa. Nah, itu digunakan untuk pengingat bahwasannya dalam proses pembentukan satu keris itu butuh waktu yang lama. Dan agar mengingatkan seorang tokoh itu atau raja lah. Kalau biasanya yang punya keris kan tokoh-tokoh, nggak hanya raja pun punya keris. Agar menghargai proses dari pembuatan keris itu, gitu. Jadi dia juga masih mengingat meskipun dia punya jabatan tinggi sebagai seorang raja, dia tetap harus apa namanya ya? Sendikala, bukan sendikala, apa namanya? Tetap membaul, tetap membawah. Artinya dia menjadi seorang atasan tapi juga punya tanggung jawab mensejahterakan, kalau raja kan harus mensejahterakan rakyatnya. Nah, kira-kira seperti itulah. Sama seperti kita kalau punya HP kita fungsikan sebagai fungsinya. Jangan sampai melupakan kita kepada Tuhan. Nah, pasti nanti ada yang tanya, "Ake itu gimana, Ake?" Nah, saya pernah debat seru sama Ake ini. Bukan sama orang yang tanya yang punya Ake. Tambah lagi. Apa sih Ake ini? Ngomong seperti ini aja kemudian itu kan bisa jadi jimat gitu. Kalau jimat kan memang itu bukan alat. Itu kadang bisa melupakan kita kepada Tuhan. Artinya kita seorang pakai jimat ya. Dia percaya bahwa ini jimat itu apa entah Semar Mesem. Kamu ya? Siapa namanya? Bali. Restu suka sama siapa ini? Miranda gitu. Pakai ajian apa? Semar Mesem jimat. Saya percaya ketika saya pakai ini entah ditaruh di dompet atau ditaruh di saku, nanti aura saya meningkat. Ada kepercayaan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya syirik gitu. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau ake itu beda lagi. Mungkin ada orang yang berpandangan orang pinter lah yang ngomong ake ini ada isinya. Tak tahu lah isinya apa setan atau apa. Tapi ini ada isinya, bisa meningkatkan aura dan segala macam. Itu kalau orang awam bisa tertipu seperti itu. Ya.
Nah, banyak orang awam kemudian tertipu. Aku pakai ake hijau, aurora atau apa, bisa meningkatkan aura dan segala macam. Ini kalau orang yang memang paham ake itu digunakan karena ake ini batu spesial ya. Istilahnya kalau beras itu ada beras spesial itu namanya apa? Ketan. Nah, ketan itu spesial juga. Kayaknya bulan Muharram juga banyak ketan. Hmm. Nah, ya kan? Nah, karena spesial juga. Nah, ake itu batu spesial. Gimana pembentukannya juga spesial. Nah, itu sebenarnya kalau orang-orang yang paham itu digunakan untuk pengingat ke Tuhannya. Batu, kita manusia ya. Kita manusia itu anggapannya seperti batu biasa. Ake itu Kanjeng Nabi. Anggapannya seperti itu. Orang yang paham ake digunakan sebagai pengingat. Ketika kita melihat ake kita pasti ingat Kanjeng Nabi. Nah, itu digunakan untuk pengingat kita agar tetap sholawat gitu. Aslinya ya, kalau orang-orangnya paham. Kalau orang awam kan, oh ake itu berarti kepercayaan gini. Anggapannya itu gitu, batu itu kita semuanya, artinya biasa lah orang biasa. Tapi ake itu spesial. Orang yang paling spesial di dunia ini siapa ya? Kanjeng Nabi. Makanya Ya. kita ingat. Nah, kayak gitu. Sama kayak teman-teman kalau pakai apa namanya? Tasbih digital. Itu kan masa kita percaya kepada tasbih digital? Enggak kan? Itu sebagai pengingat aja kan. Iya, sholawat kita sudah berapa? Oh, sudah 70.000. Waduh, Masya Allah. kita bisa dapat apa? Nah, Amin. itu yang salah. Nah, itu hadiah nebak-nebak. Iya. Door prize kan. Kayak gitulah. Kalau bahas kejawen banyak banget. Enggak, kemarin malah kita nyampe apa namanya? Pembuatan. Penciptaan Nabi Adam. Oh, Mas dari mana? Asal Aslinya Lamongan. Bukan Banyuwangi ya. Aman. Emang kenapa, Mas? Gak apa-apa. Oh, Banyuwangi. Oke. Maaf, ya. Lamongan. Iya, ya bulan Muharram itu biasanya banyak ke Alas Purwo. Iya. Semedi. Semedi itu Ada yang anu, lain, Mas? apa? Ambil uangnya. Ada dah. Wah, ada, Mas. Kamu pernah? Ada. Hah? Saya kan bukan orang Banyuwangi. Oh iya. Aku gak tahu. Dapat cerita-cerita di Banyuwangi. Kan Oh. semedi itu kan biasanya naruh sesajen jajanan, Wah, uang. aku paham ya. Uangnya Jadi- diambil. Ya anak-anak itu. Anak-anak muda. Oh, kalau di daerahnya Mas apa tradisinya? kalau Muharram, Ya. selamatan. Jadi ya kita tetanggaan ya, kalau di desa kan masih kental ya dengan tonggo-tonggoan. Jadi satu lingkaran, satu circle tonggo. Circle. Itu punya hajatan bersama. Jadi selamatan di satu rumah ke rumah yang lain. Jadi habis maghrib pas itu langsung diundang, ayo ke sini. Akhirnya kita selamatan di sini, doa. Habis itu bawa berkat ke rumah kedua sampai ke rumah 10. Jadi pulang-pulang itu bawa berkat 10, Pak. Nah, itu yang aku senengnya. Itu enggak hanya di bulan Muharram. Biasanya sebelum puasa dan mau hari raya. Nah, itu pasti bawa berkat banyak. Oh, di tradisi itu. Ada tradisi seperti itu kalau di Lamongan ya. Tadinya seperti itu. Ya di kalian masa gak ada? Iya. Ada kan? Di Majang. Hah? Tapi pikir Barian. itu beda dulu. Saya beda. Enggak ada. Sama kayak Mas Sama. Udah sampai di satu masjid, Oh, satu masjid. cuman Satu kali doang. tetap bawa berkat juga. Cuma nanti tuker-tuker. Oh, Iya. tuker-tukeran. Oh, itu balian. Kalau di kita tuh, kalau di Lamongan rumah itu enggak. Kamu ada dah? Enggak ada lah. Mas datang kira enggak ada? Wes, sekarang konser. Aman aja. Iya. Beda berarti ya. Tapi pada intinya kan sama sedekah ya. Cuma modalnya lebih banyak yang di saya ya. Kan satu rumah kan butuh 10 berkat ya. Kalau itu kan bawa berkat satu mungkin ya. Apa satu tumpeng ke masjid gitu. Enggak, Satu orang. jadi kayak kan satu kepala keluarga itu kan mesti bawa dua Berkat berkat. Oh, Sama ke masjid. sama kayak di Jawa lainnya mungkin puncaknya tuh ada kayak bikin kayak Tumpeng. penghimpu, cuman kayak diisi kayak sayur-sayur kayak Gerbek suro. Itu yang Gerbek suro bukan sih, Mas? Bubur sum. Ya, Gerbek suro. Gerbek suro ya ada gerbek suro. ya Itu yang bikin siapa? remaja, Ketua RT-nya. Apa masjidnya? kayak remaja masjid, jadi Oh, ada remaja masjidnya masjidnya. yang sama apa ya kayak lebih ke takwirnya juga ngadain. Oh, yang berarti itu uangnya urunan dari warga. Iya. Oh, bukan dari uangnya pengurus masjid ya. Agak rungkat tuh kalau misalnya Iya. gitu. Ini beda-beda ya tiap daerah ya.
Kayak di rumahku di Lamongan kayak gitu. Jadi emang butuh banyak biaya buat hidup di rumah. Itu berarti kalau boleh kita katakan RT gitu ya, Mas ya? Eh, Per RT. ya Berarti PRT. nggak sendiri-sendiri. Iya, Oh, bukan antara RT nih. enggak. Kegedean Jadi ya. enggak kerjaan. Misal satu komplek ya, komplek kotak-kotak gini. Satu kota ini sendiri kan satu RT, misal 10 rumah. Mm-mm. Ya 10 rumah itu aja. Gitu. Hmm. Jadi yang samping jalan yang adakan sendiri gitu. Itu sampai ada nisa itu, guys. Eh, Nisa harus mari, harus selesai gitu. misal 10 rumah itu. 10 rumah ya. Yep. Kalau biasanya Kilat juga. tatnya ya Isya itu. Kalau Isya kan nutut, ayolah si siji atau loro gitu. Jadi langsung doa cepat, nyampe duduk apa namanya? Imamnya datang, baca doa, Hmm. selesai cepet pokoknya. Cepet. Jadi setiap itu juga dapat uang sholawat. Uang sholawat entah 10.000, entah 50. Oh, ya. Itu yang dapat imamnya. Jadi sakunya itu full amplop. Saku full amplop, Iya. tangan full berkat. Nah, itu. Itu buat imamnya. Kalau Jadi isyarat tuh langsung sholat jamaah gitu di masjid bareng-bareng. enggak ada, balik ke rumah. Iya, kalau enggak ada musola lah, musola. Ah iya musola langgar ya. Ya, langgar. Kalau di rumah itu langgarnya ada 2 masjid, langgarnya itu nyampe 13. Itu yang NU doang. Karena dia ada 6 kan. Jadi emang khas, memang apa ya, kearifan lokal sana lah. Lokal wisdomnya. Tapi tetap rukun. Sebelumnya ya memang ada sentuh konflik lah. Tapi akhir-akhir ini tetap rukun lah. Muhammadiyah NU saya kira nggak ada masalah. Yang terlalu. Ya nggak ada. Ya. Dulu kan debatnya ziarah apa gak ziarah. Oh, Saiki iya. Muhammadiyah ziarah pisan. Ziarah Dibaan apa juga. gak dibaan, sholawat apa gak sholawat. Muhammadiyah itu sholawat bisa. Iya kan? Eh. Gitu. Tahu gak Muhammadiyah sama NU? Tahu kan kalau itu Tahu kan. kan? Ke kamu apa? Aku apa? Eh, NU kayak. kayaknya. Iya. Ikut mama aja ya. Mama apa aku ikut gitu. Tahlilan. Tahlilan. Ya. Itu unik sih. Ya, umat Islam kepecah jadi 70. 7. Kok 77? 70-an 77. 73 sih, Ah, 73 73? golongan iya. Yang lolos 1 kan? Ya Allah, satu yang aswaja. Tapi semuanya juga ngaku aswaja itu, Bos. Itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Padahal kan si itu pasti enggak aswaja. Iya kan? Iya. Ya. Wong dia menspesialkan Ali tapi. Kalau Sunni, oke lah, Sunni itu ada banyak. Dan ada yang aswaja, ada yang secara apa namanya? Syariat enggak aswaja tapi dia ngaku aswaja. Tuh banyak juga. HTI. Enggak lah, enggak jadi. Ya kita lanjut lah pertanyaan lain. Ya, lanjut. Ada enggak? Santai aja. Ya, memang didominasi sama NU ya kalau tradisi-tradisi seperti itu. Budaya ya. Budaya ya tradisi itu tuh kebanyakan memang muncul dari akar rumput, dari tradisi pondok, kemudian tradisi masyarakat, entah itu apa namanya percampuran antara tradisi sebelumnya di Hindu Buddha yang Hindu Buddha. kepercayaan orang Jawa, kemudian Masukkan diadopsi ajaran-ajaran Islam. ya, itu ajaran Islam. Kayak dulu selamatan, dulu selamatan itu ngeri Pak. Apa namanya? Dari Hindu. Enggak dari Jawa kuno lah ya. Entah dari Hindu atau apa. Saya enggak mau ngomong Hindu Buddha, saya enggak tahu. Jadi sesajennya itu kadang dari kebo, sapi, bisa dari manusia juga, daging manusia gitu. Dulu ya Syekh Abu Bakar iya, buat sesajen. Dulu sesajen itu sejarahnya sesajen itu kan muncul dari sejarahnya Syekh Subagir kemudian diteruskan dari Sunan Kalijogo. Nah, Syekh Subagir itu memang Syekh Subagir ini adalah salah satu pembabat tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Subagir sama Sabda Palo sama? Beda? Beda, ya itu satu waktu. Syekh Hmm. Subagir itu yang apa namanya? Yang menaklukkan Sabda Palo. Sabda Palon, Untuk nyebarin Islam. untuk nyebarin Islam. Mm-mm. Dan ada 5 syarat dari Sabda Palon. Oh iya. Itu bisa di next episode lah ya. Oke. Kalau kita bahas di sini kayaknya itu panjang banget. 5 Benar. syarat itu yang sekarang sudah yang sudah apa namanya? Disalahi. Biasanya orang Jawa sudah tidak memperdulikan itulah. Banyak dilanggar juga banyak. Katanya Sabda Palon muncul 1500 tahun lagi. Maksudnya dari dia meninggalkan apa namanya? Gunung Kawi.
Gunung Kawi apa Lawu ya? Oh lah, enggak Kawi. Kawi. Nah, tempatnya kan di situ, ditaklukkan di situ. Jadi Jawa ini dipatok sama Syekh Abdul Syekh Abu Bakar Al-Bakri sama orang Jawa karena lidahnya orang Jawa pengen cepet. Syekh Subakir. Saya coba. Nah, itu agak lucu juga sih. Tapi kita mengenal Syekh Subakir sebagai salah satu tokoh wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Wali Songo juga termasuk. Ya gitu. Ya, Generasi selanjutnya ya Wali Songo. generasi selanjutnya itu Wali Songo. Sebelumnya itu ada, sebelum Syekh Subakir juga ada orang yang diutus oleh apa namanya kerajaan Turki Utsmani untuk menaklukkan tanah Jawa ini banyak sekali. Dan Oh, semua syekh itu dimakan oleh orang Jawa, digunakan sesajen itu. Baru Syekh Subakir itu bisa menaklukkan Sabtopayang Noyogenggo. Karena dia juga punya ilmu magic-magican, ilmu gaib, dia juga paham Syekh Subakir. sihir. Bukan sihir, apa ya, ilmu gaib lah. Dulu kan namanya sihir waktu Ya, pertama kali muncul. ya, sihir. Bolehlah dikatakan sih. Kalau sihir itu konteksnya Kak aneh. Iya sih memang sih. Menyihir orang menjadi apa? Iya iya. Mengutuk. Kayak sulap ya kalau sihir Kayak sulap. konteksnya. Iya iya. Nah, kayak gitulah. Penutup lah ya Mas. Hmm. Mungkin apa pesan dan pelajaran terkait Saran buat anak muda. dia buat generasi muda hari ini? Kalau anak muda, kalau dari saya pribadi, kita jangan sampai lupa tradisi Islam. Kalau kita dalam konteks orang Islam ya, jangan sampai lupa syariat dan jangan sampai nggak tahu apa itu Islam, gitu loh. Islam ada perbedaan syariat. Kalau ditanya imamnya siapa, Iya. kadang orang-orang Islam, anak-anak generasi Islam itu, kamu ikut imam siapa? Pasti jawabnya, nggak tahu, coba kamu ikut imam siapa? Ikut imam siapa? Kalau di Islam, Mazhab. iya madhab, iya imam. Mat Syafi'i. Syafi'i itu Ya. untuk apa? Nah itu mungkin pesan saya buat semuanya ya. Jadi Islam itu dibagi jadi, kalau secara umum jadi 3. Ada syariat, ada tauhid. Yang pertama itu tauhid. Tauhid itu kita ikut imam siapa? Ada sendiri. Aswaja itu aswaja. Secara umum ya, Sunni aswaja. Jadi kalau kalau Syiah kan memang beda dan nggak usah tahu itu juga nggak apa-apa, kalau memang ingin tahu ya belajar gitu. Sunni atau aswaja, golongan yang memang disebut oleh Kanjeng Nabi yang menjadi golongan yang selamat itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Rasul, sunnah sahabat-sahabat dan para penerus sahabat itu. Jamaah lah artinya itu. Jadi secara tauhid, tauhid itu apa? Ketuhanan. Nah, ada konsep ketuhanan yang dimunculkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sama Abu Hasan Al-Maturidi. Jadi secara tauhid kita ikut 2 imam itu. Kalau yang biasanya disebut anak-anak kita ikut Imam Syafi'i. Kalau sampean bilang ikut Imam Syafi'i, saya bisa katakan sampean nggak ikut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu konteksnya adalah syariat. Syariat itu adalah cara kita berlaku hidup, beribadah, melakukan kehidupan. Imam Syafi'i itu punya syariat kalau cewek itu apa namanya, auratnya semuanya kecuali mata, telapak tangan. Nah, apa namanya, dalam konteks orang Indonesia ya biasanya tuh pakai Imam Hanafi kalau berpakaian ya. Ini Imam Hanafi. Jadi muka tanpa, telapak tangan nampak, kaki nampak itu nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i memang nggak boleh. Jadi ada satu aliran yang memang Syafi'inyal itu namanya eh Nahdlatul Jadah di Lombok itu. Nahdlatul Jah. Itu Nahdlatul Jah itu organisasi sebelum NU ini. Nahdlatul Wathon. Nah, itu di Lombok yang memang ikut Imam Syafi'i murni. Jadi dia tuh cuma nampak matanya aja. Alisnya pun nggak kelihatan. Dan memang ajarannya seperti itu, Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi lebih fleksibel. Tapi dalam hal keseharian kayak sholat, kemudian wudhu, itu kita tetap pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau wudhunya seperti itu, seperti yang biasa kita lakukan ya. Gini. Rukunya juga tahu. Kalau bersentuhan lawan jenis, kata kalau Imam Hanafi nggak batal gitu. Tapi rukunya beda lagi. Kepalanya harus semuanya. Jadi itu. Nah, pengetahuan seperti itu harus kita tahu ketika kita haji itu sangat perlu.
Haju kan pasti kita senggol-senggolan sini tuh. Nah, kita pasti pakai imam yang berbeda. Hanya dalam syariat kita ada 4 imam, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali sama Hanafi. Tuh. Nah, kemudian konteks ketiga ada tasawuf. Tasawuf itu ilmu yang lebih dalam lagi. Artinya ilmu yang lebih dalam ini adalah ilmu adabnya orang Islam. Tasawuf itu adabnya bertuhan. Tata krama bertuhan lah. Kira-kira seperti itu. Ya misal kita punya tata krama ke dosen. Kita ke dosen masa kalau menghadap kalau sama teman oke lah kita pakai sandal atau kaosan dan segala macam. Enggak apa-apa. Kalau sama dosen masa seperti itu. Nah, sama seperti kita bertuhan. Nah, masa kita sholat auratnya cowok dari antara pusar dan lutut kan. Itu antara loh, masih antara. Tak anduan aja sholat bisa. Harusnya ya. Terus secara adab kan kok ya, Minus ya ya akhlaknya. akhlaknya minus. Itu pesan saya sih itu sih dalam konteks Islam kita harus tahu kalau kita aswaja kita harus minimal tahu tauhid itu apa, syariat itu apa. Kemudian kalau memang mau lebih lagi ya tasawuf itu apa, ikut imamnya siapa saja. Terus konteks apa namanya konsepnya imamnya itu apa saja, itu minimal harus tahu. Dan jangan terombang-ambing gimana kita hanya melabeli diri kita Islam saja. Karena Islam itu banyak golongan. Bahkan Rasulullah juga sudah mengatakan ada 73 dan yang selamat itu hanya satu. Jadi kita harus jeli Islam itu yang seperti apa. Islam ada Muhammadiyah, ada NU, ada LDI. LDII, ada macam-macam lah. Ormas-ormas itu ada macam-macam. Tapi secara apa namanya aliran yang benar itu yang aswaja. Nah, aswaja LDI juga mengaku aswaja. Tinggal kita apa namanya? Tinggal kita belajar lagi lebih dalam bagaimana sih aswaja yang benar. Ya, aswaja poin yang terpenting aswaja itu toleran. Dia punya prinsip apa namanya? Ketika memang itu menjadi maumu ya oke. Ketika memang kamu nggak mau ya nggak masalah. Toleransinya itu tinggi. Sesama umat beragama toleransinya tinggi. Sesama Islam juga tinggi. Nah, kalau saya melihat banyak golongan ekstrim yang menyalahkan golongan Islam yang lain. Nah, itu sudah nggak masuk aswajanya itu. Wong aswaja itu goyahnya asal wajar-wajar saja. Iya, itu goyahnya tapi sisinya nggak gitu. Itu dalam konteks Islam. Kalau dalam konteks Indonesia ya, cuma titip gini sih. Kalau memang kalian dilahirkan di tanah Jawa, jangan sampai lupa Jawanya. Kalau kalian dilahirkan di tanah bukan Jawa, tak Kalimantan, tak Sumatera, tetap lestarikan apa namanya lokal wisdom atau kearifan lokal yang kalian punya. Karena ketika kalian dilahirkan semisal menjadi pisang, kalian juga harus paham pisang itu seperti apa. Ketika kalian dilahirkan di Indonesia, kalian juga harus mencintai Indonesia dan harus paham bahwasanya Indonesia itu ada apa saja. Siapa yang bisa kemudian melestarikan lokal wisdom itu kalau bukan kalian sendiri. Gitu. Dalam konteks Indonesia. Karena kalau orang Jawa ya minimal tahu pepak Jawa, tahu aksara Jawa. Kan banyak sekali yang nggak bisa aksara Jawa. Yang tahu mungkin aksara ra itu ya. Tahu nggak? Apa gini tak. Nah, aksara itu penting lah. Penting kenapa? Ya itu kearifan kita. Masa kita kalah dengan Cina, kalah dengan Korea. Korea punya aksara sendiri. Malah kita lebih tahu tulisan apa namanya? Korea nggak tahu lah aku. Kan gini-gini loh. Ya, Kita punya sendiri yang bisa lebih bagus, tapi kita nggak tahu kan? Ya aneh ini. Ya, titipan saya itu sih. Jadi secara rasa nasionalis, kalau kita punya rasa nasionalis yang tinggi, kita juga harus melestarikan apa yang kita punya. Bukan kemudian melupakan apa yang kita punya dan terpengaruh pada budaya luar. Nah, itu normatif sih, jangan sampai kehilangan identitas diri kita. Karena ini juga kembali di Al-Quran itu disebut orang yang paling tahu Tuhannya itu adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Itu ada di Quran. Gak lupa ayatnya gimana. Pokok itu sama kayak kalau kepercayaan orang Jawa sangkan paraning dumadi. Artinya adalah ketika kamu tahu dirimu sendiri maka Tuhan ada di dalam dirimu. Kayak gitulah kalau cerita lagi itu panjang. Jadi kenalilah dirimu. Kalau kamu nggak kenal dirimu, identitasmu kemana? Ini kayak Sujiwo Tejo lah. Sujiwo Tejo itu kan bilang kalau kamu tidak pernah mengenal dirimu sendiri,
dalam menapaki langkah hidupmu, kamu pasti akan kehilangan arah. Karena kamu nggak tahu identitasmu itu seperti apa. Dan kamu nggak punya patokan. Kamu itu sedang di level apa? Sedang di level mana? Gitu. Kamu nggak tahu. Karena kamu nggak tahu identitas. Krisis identitas itu yang penting sih. Kayaknya ya alhamdulillah Indonesia masih punya orang yang sadar pada identitas. Kalau kita melihat Jepang hari ini krisis identitas. Untungnya pemerintahnya itu paham. Tapi ya kembali lagi kesadaran warga negara itu yang paling penting. Udah gak banyak pesannya, 2 itu aja. Kalau pesannya Sopyan, Kirim ke ada ini pesan ya, kirim pesan. Qris ada di bawah ini. Ya. Seru ya? Ya lebih banyak ngobrol lagi lah. Kalau kayak tadi kalau 1 mau jam. podcast nasional sih agak kurang narasumbernya. Guys, ini udah ship